Semalam saya diundang untuk ke majelis pertunangan. Bahkan pada waktu undangan itu, saya dihubungi oleh yang ingin bertunang dan dia memberitahukan bahwa waktu tunangnya itu adalah pada 5 hari bulan 2, ya, pada waktu semalam. Lalu saya memperingatkan istri saya untuk memperingatkan saya, ya. Terus kadang-kadang kita biasa lupa kan. Jadi saya minta istri saya tolong ingatkan saya nanti 5 hari bulan ada tunang begitu. Jadi istri saya memperingatkan saya lebih awal. Lalu dia katakan, kami dua berbincang baju apa yang mau dipakai nanti. Lalu kami ambil baju yang terbaik untuk menghadiri tunang itu, ya. Untuk menghadiri tunang itu. Nah, kalau di antara kita yang pergi tunang juga ataupun pergi kepada acara-acara yang besar, acara-acara penting, untuk teman atau untuk kawan-kawan kita, ya, kawan-kawan di dalam gereja, saya percaya kita pakai baju yang terbaik, betul? Adakah yang pakai baju yang buruk, ya? Yang pakai seluar pendek, pakai baju simple untuk pergi tunang kawan dia, ada? Tidak, kita mau pakai yang terbaik untuk menghormati kawan kita. Ini adalah untuk kawan saya mau pakai yang terbaik, begitu ya. Jadi bila ada undangan itu datang, kita bersiap sedia. Bahkan ada yang tidak sempat datang, mereka memberi, ya, sedikit mungkin pemberian begitu, minta maaf, kami tidak sempat hadir, lalu dia berikan pemberian itu, ya. Tetapi masalah dia, ada juga di antara kita, bila mana ada undangan itu datang kepada kita, dia berdiam diri saja. Adakah? Bila perkawinan, ya, ini budaya kita lah begitu. Ada yang diam saja, tidak mau bagi tahu. Dapat datang ke, tidak dapat datang ke, dia diam saja. Betul? Ya, message. Kalau kita send message di dalam Komsel, ya. Oke, noted begitu ya. Oke, terima kasih, noted begitu ya. Jadi ada yang diam saja. Betul? Ya. Kalau ada, bertaubat. Kalau ada orang berikan kita undangan, jangan kita diam saja. Katakan terima kasih, oke, noted, angkat tangan begini ya, angkat jempol begini. Kalau boleh balas balik. Ya, ini bukan ceramah untuk kita yang itu ya, tapi ini adalah salah satu budaya kita. Ini kebenaran yang terjadi bila mana kita send sesuatu di grup ya, di grup. Ada yang langsung tidak ambil peduli, ada yang baca saja oke, tapi dia tidak balas ya. Orang yang punya tunang itu dia masak banyak ya. Lalu saya pergi ke rumah orang tunang itu semalam, mereka potong babi, ya, mereka potong babi, ya, mereka masak banyak-banyak begitu. Dan bila saya hadir di tempat pertunangan itu, saya lihat semua pakai baju cantik, ya, lebih cantik daripada orang yang bertunang. Wah, kalah-kalah orang yang bertunang itu dengan baju, dengan make up, dengan rambut segala macam. Jadi apa yang saya mau bawakan ini kepada kita sebagai satu gambaran, ya, sebagai satu gambaran. Bahkan ada di antara kita yang pada waktu orang memberi undangan, kita tidak membalas, minta maaf kami tidak datang, ataupun ya, noted saya datang, begitu ya. Ada yang diam saja begitu, ya. Kalau boleh selepas ini kalau ada orang invite ataupun send message kepada kita, apa-apa acara lah begitu ya, kita katakan minta maaf, kita mau belajar ya. Kita mau belajar di dalam, mulai dari gereja ini, kita mau belajar. Apakah itu di antara family kita? Apakah itu di antara komsel kita? Apakah itu di antara keluarga kita? Kita mau belajar, respon. Amen? Belajar, respon. Jangan diam saja. Sedangkan orang sudah masak banyak, kita tidak datang. Kita minta maaf, kami tidak dapat datang. Katakan begitu ya. Boleh? Amen? Itu adalah satu gambaran yang saya mau bawakan kepada kita di dalam Matius 22 ayat pertama sampai 14. Saya membacanya untuk kita. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke majelis perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan
dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ladang, ada yang pergi mengurus bisnis, ada yang pergi menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke majelis kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat keretakan gigi, ratap dan keretakan gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman ini menyadarkan kami betapa pentingnya undangan daripada Kristus kepada kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di dunia ini. Bahkan bagaimana kami respon terhadap undangan ini. Terima kasih dalam nama Yesus, buka hati kami. Amin. Nah, pada pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan kembali apa perumpamaan yang dibawa oleh Yesus kepada orang-orang yang ada pada waktu ini. Ini adalah konteks orang Farisi ya. Dia berkata di hadapan, contohlah, dia berkata di hadapan pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja ya. Dia menceritakan satu perumpamaan yang begitu menusuk hati mereka kepada orang-orang yang sudah lama percaya, yang mengaku dia Kristen. Dia menceritakan tentang perumpamaan mengundang orang ke majelis perkawinan, sama dengan 10 gadis yang bodoh, 5 gadis bodoh dan yang bijak itu pergi ke pesta kawin itu ya, yang menunggu mempelai itu datang ya. Dan ini adalah satu perumpamaan yang mana majelis perkawinan raja yang dia undang beberapa orang khusus ya untuk pergi ke majelis perkawinan itu. Lalu orang yang diundang khusus itu tidak mau datang. Bahkan ada yang pergi, tidak ada waktu, tidak ada masa, minta maaf tidak ada masa. Mereka pergi kerja, mereka pergi ladang, mereka melakukan bisnis mereka, tidak ada waktu mereka. Ya, tapi perkawinan itu kan sekejap saja. Malam tadi pertunangan itu baru 1 jam saja. Saya khotbah tidak lama, mungkin dalam 30 menit saja, 1 jam saja. Bukannya 1 hari, bukannya 2 hari, 3 hari, tidak. Sekejap saja. Itu pun tidak ada masa mereka. Ya, kalau kita lihat lagi di dalam teks ini tadi, dia berkata, dia menjemput orang yang dia pilih, ya, dia jemput orang yang dia pilih, tapi orang yang dipilih itu tidak datang. Lalu perjamuan sudah semakin dekat, dia undang orang lain datang. Jadi pada apa yang kita dapat belajar daripada undangan ini ya, tema yang saya mau bawakan kepada kita adalah tentang undangan ini. Bila mana kita mengundang seseorang, pada waktu saya kawin dulu, saya tahu bahwa saya punya keluarga, mereka tidak punya, mungkin dari sudut pakaian ya, mereka tidak siap, bukan tidak siap, mereka tidak punya duit yang banyak untuk membeli pakaian. Lalu saya yang di dalam, itu adalah acara saya membeli untuk mereka. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bila mana kita melihat orang-orang lain, orang jahat, orang baik yang datang ke pertunangan itu, yang punya acara itu dia membeli baju untuk mereka. Kalau kita lihat daripada apa yang terjadi pada waktu ini ya, karena ada, kalau kita baca ini kan kita belum paham, tapi bila kita belajar lebih dalam lagi, rupanya raja ini sudah membeli
baju, menyerahkan baju pesta kepada orang-orang yang datang di acara pada waktu itu. Nah, bagaimana perasaan kita kalau orang lain datang ke acara kita dengan tidak pakai baju yang baik? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak bujang. Kalau anak kamu kawin nanti, bila mana saudara kamu ya yang kamu undang itu, bila dia datang, wah, pakai yang simple saja. Ya, pakai sitik, selipar sitik saja. Dia datang pergi ke acara kamu. Apa perasaan kamu? Apa nih, dia tidak hormat saya kah? Begitu kan? Betul? Cobalah bayangkan anak-anak ya yang bujang-bujang, bila orang kawan kamu datang, wah simple saja, mesti perasaan kamu, dia tidak hormat saya, begitu ya. Dia tidak menghormati, menghargai perkawinan saya. Demikian juga dengan raja ini. Actually dia sudah memberikan semuanya, tapi orang yang datang pada waktu itu sepertinya tidak menghargai pertunangan itu. Sebab inilah yang saya mau tekankan pada pagi ini, tentang undangan raja segala raja. Ada 3 hal yang saya mau bawakan kepada kita. Ada 3 hal yang saya mau bawakan kepada kita. Yang pertama, yaitu jaminan undangan itu. Bila mana Anda diundang ke suatu majelis pertunangan, perkawinan, kamu diundang dengan kad atau kamu ditelepon. Betul? Kita akan ditelepon atau kita tidak datang sendiri, tapi kita diundang lebih dulu. Sebab itu firman Tuhan ini katakan juga, firman Tuhan yang datang kepada kita itu seperti undangan. Harus ada jaminan. Apa jaminan bila mana kamu diundang? Mesti ada kad, mesti ada call, mesti ada message yang akan kamu beritahukan kepada yang menjaga pada waktu itu. Ya, lebih-lebih lagi yang sekarang ini bila kita pergi hotel, tidak boleh datang sembarang, mesti ada kad itu. Tunjukkan dulu kad itu di meja yang paling hadapan, lalu mereka akan beritahukan di sini tempat kamu duduk. Demikian juga dengan firman Tuhan yang mana kita lihat ya, ada jaminan undangan. Bila Yesus datang ke dalam dunia, dia katakan, marilah ikut aku. Ya, marilah, masuklah ya. Dia katakan, maukah kamu ikut saya? Begitu. Ya, saya membuka pintu surga. Apakah kamu mau ikut saya? Dia datang kepada Anda, mungkin di rumah hari ini, Anda yang ada di rumah. Tapi setiap kali dia datang kepada Anda, kamu tidak mengindahkan dia, ya, tidak mengindahkan, tidak peduli. Oh, saya sibuk, ya. Komsel di dalam 1 bulan ada 3 minggu komsel. Minggu pertama, minggu ini ada ECL. ECL itu Empowering Cell Leaders. Semua pemimpin harus datang pada hari Selasa minggu ini, ya. Hari Selasa minggu ini 8 hari bulan 2. Kita akan ada Empowering Cell Leader dan juga doa koprat minggu pertama, ya, 1 bulan sekali doa koprat. Itulah Pak Laing, dia katakan komsel, ibadah raya dan doa koprat. Jadi kita minta semua hadir doa koprat. Itu 1 minggu sekali saja, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali saja, ya. Dan juga 3 minggu yang lain komsel. Di dalam 1 minggu ini 1 kali saja komsel, ya, 1 kali saja komsel. Apakah kita ada waktu? Sebab ada ramai yang, oh pastor minta maaf, komsel saya tidak bergerak sebab saya kerja. 1 minggu 1 kali saja komsel, 1 kali saja komsel. Apakah kamu ada waktu bersama dengan Tuhan? Siapa tahu di dalam kamu ikut komsel 1 jam itu, Tuhan menjawab doa kamu, Tuhan menjawab keperluan kamu. Mana siapa tahu, ya? Siapa tahu di dalam 1 jam, dalam 1 minggu itu, kamu berikan untuk komsel. Bila kamu kongsikan masalah, kamu pasti ada jalan keluar. Siapa tahu. Amen. Minggu ini kita ada 1 bulan, ya. Minggu pertama ini untuk pemimpin. Dan juga semua jemaat datang doa koprat. Dan 3 minggu yang selebihnya, ada 3 kali komsel. Dalam 1 minggu, 1 kali saja komsel. Sebab ada yang bertanya kepada saya, pastor saya minta maaf sebab tidak sempat berkomsel. Ya, sangat sibuk pastor. Pastor sangat sibuk, dia katakan. Oh, tidak apa begitu ya. Pastor sangat sibuk, dia telepon. 1 jam saja kamu berikan untuk komsel, ya. Sebab itu sepertinya undangan, ya. 1 jam bersama dengan Tuhan, bersama dengan kelompok kita. Pada waktu masalah datang, semua kerja itu tidak dibuat, ya. Yang kita cari siapa? Teman-teman kita. Ini reality. Saya minta maaf karena saya ceritakan
reality. Karena saya di dalam Komsel ya, saya ceritakan apa yang terjadi. Setiap kita tidak lari dari masalah. Tidak lari dari masalah ya. Keluarga saya, keluarga yang lain, mungkin keluarga Pastor Chen, keluarga kita semua kemungkinan ya akan terjadi masalah. Bila jadi masalah, siapa yang kita cari ya? Teman-teman Komsel, kita akan cari itu. Jadi marilah saya ajak kita. Ini seperti undangan kepada kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, banyak yang sibuk. Mungkin boleh spend 1 jam saja untuk berkomsel. Di sana kita akan temukan rakan pendoa yang berdoa untuk kita. Banyak yang sembuh daripada berkomsel. Mereka sembuh, anak-anak kecil mereka melihat, wah bapak mereka ikut komsel, mereka akan ikut juga. Ya, 1 jam itu dapat selamatkan jiwa anak-anak kita. Ya, 1 jam itu dapat selamatkan masa depan anak kita. Amen. 1 jam itu, bila mana anak kecil kita melihat kita sibuk terus, kita mau supaya ibu bapak memberikan contoh kepada anak-anak juga supaya mereka akan hidup di dalam community yang benar. Ya, 1 jam saja. Nanti anak-anak kita tidak akan lama itu ya. Dalam umur mereka membesar. Bila mereka sudah 12 tahun, wah itu sangat keras sudah kita mau dorong mereka. Sampai 13, 14, sampai 18 tahun mereka ikut keputusan sendiri. Pada waktu anak bersama dengan kita join komsel. Amen. Itu adalah satu undangan yang mana kita lihat di dalam ini. Jaminan ya. Jaminan undangan itu. Kita kembali kepada firman Tuhan. Jaminan undangan. Apa jaminan undangan itu? Ya. Di dalam 2 Korintus ayat 1 sampai ayat 1 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, mementeraikan tanda miliknya, dan kita yang memberikan atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Acara perkawinan yang dikatakan ini adalah satu acara yang di atas nanti. Bila mana kita semua jalan, ya, tidak ada yang selama-lamanya di dunia ini. Kita semua akan pergi juga, amen. Takut pergi? Ya, siap-siap bila mana Tuhan panggil, ya. Jadi kita akan pulang ke sana. Yang menjamin kita untuk masuk ke pesta itu sebagai gambaran saja ya. Karena di surga itu penuh dengan kegembiraan. Tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit. Ya, itulah dinamakan seperti pesta, ya. Jaminan yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus. Amen. Ada satu keluarga yang datang kepada kita, yang mana orang percaya juga tidak tahu bahwa kita ada Roh Kudus. Yang dia tahu Roh Kudus, di mana kita semua punya Roh Kudus di dalam kita. Bila mana kita di rumah, pastor tidak selama-lamanya bersama dengan kita. Amen. Balik kita di rumah, pada waktu kita makan, pada waktu kita tidur, pastor tidak akan selalu bersama dengan kita. Yang ada bersama dengan kita adalah Roh Kudus. Dia dimenteraikan pada waktu kita percaya kepada Yesus. Dia dimenteraikan di dalam hati kita. Dan itulah yang akan ikut kita di mana kita pergi. Amen. Jadi dialah yang berkuasa di atas kita. Bila kita memanggil Bapa, dialah itu, dia ada di dalam hati kita. Tuhan tidak ada di, kalau Tuhan ada di gereja, ya. Oh, minta maaf sebab COVID, kami tidak dapat datang gereja, ya. Ada yang kata begitu, minta maaf pas sebab COVID, ya. Tidak dapat datang gereja. Dia ada di dalam ini. Kamulah gereja itu, amen. Itulah jaminan yang dia berikan supaya kita pergi ke pesta itu. Barang siapa yang tidak punya jaminan, tidak boleh masuk ke sana. Walaupun dia katakan, oh saya Kristen, mak bapak nenek moyang, ya, datuk saya yang dulu dari keturunan ini, Kristen. Belum tentu punya jaminan untuk pulang ke sana, ke surga. Yang memberikan kita jaminan itu adalah Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ada di dalam hati kita? Pada waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu dimenteraikan di dalam diri kita. Menterai, ya, dimenteraikan di dalam diri kita. Sebab itulah
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, senang atau susah, Roh Kudus itulah yang bersama dengan kita. Amen. Apapun yang terjadi di dalam kita drive kereta, boom, begitu ya. Nyawa kita melayang. Dia yang mentrai itu bersama terus dengan kita. Amen. Banyak kesaksian yang kita dengar. Bila mana ada kematian, dia bangkit kembali, buku-buku yang kita baca, banyak perkara yang kita sudah dengar. Roh Kudus itu dimenteraikan, itulah yang menjadi jaminan untuk kita masuk ke surga. Bukan agama, bukan BEM atau SIB yang menjamin kita untuk masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah Yesus yang telah naik ke atas dan yang telah turun. Roh Kudus itulah yang masuk di dalam hati kita. Apapun yang datang menyerang kita, roh apapun, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di luar. Amen. Itu adalah menterai. Nah, yang kedua adalah kelayakan undangan itu, ya. Siapa yang layak diundang? Pada waktu raja itu berkata, dia mengundang seseorang secara khusus, tapi orang ini tidak mau. Ya, dia katakan tidak, mereka sibuk. Ya, sama juga dengan kita, bila kita undang, ada yang berdiam saja, tidak bagi tahu noted kah, tidak datangkah begitu ya. Tuan rumah pun, bagaimana ini? Mereka tidak balas begitu ya. Mungkin mereka tidak mau begitu ya. Sebaiknya balaslah ya. Ini adalah satu dorongan kepada kita. Nilai yang kita tanam di dalam gereja, membalas message. Saya minta maaf, mungkin saya pun tidak balas juga. Kadang-kadang ada kan, bila message masuk kan dia bertimbun begitu, jadi di bawah sekali. Kalau ada message penting tentang undangan, balaslah itu ya. Amen. Yang kedua yaitu tentang kelayakan undangan, ya. Siapakah yang layak? Bila mana orang yang diundang itu mereka tidak mau, itu yang Yesus gambarkan. Dia beritahukan kepada orang Farisi. Bila Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lalu orang Farisi marah sekali, mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau membunuh dia. Mereka lah yang diundang, orang Farisi, orang Yahudi pada waktu itu. Di dalam Efesus 2 ayat 11-22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menyamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, ini firman Tuhan ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, memang dahulu kita bukan orang Israel. Perjanjian yang diberikan daripada mulanya kepada Abraham itu tidak ada pada kita pada mulanya. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia memberitakan jalan untuk pulang ke surga, untuk pergi ke hidup yang kekal kepada orang Israel. Tapi mereka mengeraskan hati mereka. Orang Israel mengeraskan hati sampai perumpamaan ini diberitahukan kepada orang Farisi pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu. Dia membuka undangan kepada orang jahat, membuka undangan ini kepada orang lain. Sama seperti kita ini. Yesus datang kepada kita, memberikan undangan itu kepada kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia memiliki hidup yang kekal. Sebenarnya kita tidak layak sebab kita bukan orang Israel. Tetapi Dia yang melayakkan kita, ya, itulah kelayakan undangan yang Dia berikan kepada kita. Yang sepatutnya terima undangan itu adalah orang Israel saja. Tetapi orang itu menolak undangan itu, lalu diberikan kepada orang lain. Apakah hari ini Anda mendengar undangan itu? Ya, bukakan hati kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat menyahut undangan ini? Ya, bila mana undangan itu datang kepada kita, untuk Anda yang ada di rumah, undangan itu datang, percayalah kepadaku. Atau Anda yang di dalam ini memberikan undangan kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara Anda yang belum percaya. Undangan ini telah diberitakan kepada mereka, tapi kalau mereka menolak, akhirnya undangan itu mereka tidak dapat diundang lagi untuk masuk ke tempat atau ke majelis pernikahan itu, ya. Yang terakhir, bagaimana kita menyahut undangan ini? Bagaimana kita menyahut undangan ini? Yang terakhir, masih ingat sabun vape yang Pastor Andy khotbahkan minggu lalu? Vape, F-E-B. Bagaimana kita menyahut undangan ini dengan punya vape ini, ya? F itu apa? Faithful, ya. Kita setia, faithful. E, adult, matang, ya. Sebagaimana orang-orang yang telah diundang ini, mereka punya pakaian, ya. Mereka matang, mereka tahu, ya, mereka membalas undangan itu. Dan B, apa itu? Mereka tidak memberikan diri mereka kepada orang lain. B, pure. Ya, ingat ini terus, undangan kepada kita. Sama seperti 5 gadis itu, ya. 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Bagaimana kita dapat menyahut, ya, mempersiapkan diri kita, yaitu dengan vape ini. Ingat terus vape ini, ya. Kongsikan di dalam komsel Anda. Ada Zoom cell, ya. Kita tidak dibenarkan untuk berkumpul di rumah, tapi kita gunakan Zoom sekarang ini. Kita namakan dia Zoom cell. Lebih senang daripada yang sebelum ini. Sebelum ini kita perlu minyak kereta, kita perlu ini, kita perlu itu, ya, untuk pergi ke rumah orang, ke rumah ahli komsel kita. Tapi sekarang ini kita dari rumah masing-masing, boleh handphone saja, Zoom saja, ya. Jadi mari saya ajak kita, bagaimana kita menyahut undangan ini. Undangan yang datang kepada kita. Minta praise and worship. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Undangan itu ada di sini, Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepada Dia. Amen. Barang siapa percaya kepada Dia. Sebagaimana perjamuan kudus yang kita ambil tadi, saya mendorong kita, janji yang terakhir yang kita lafazkan di hadapan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Inilah janji itu yang kita beritakan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita. Saya di rumah berusaha untuk membawa anak buah saya yang baru tahun 2, tahun 3, mereka masih bermain. Saya usahakan supaya mereka memahami janji Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Ibu bapak yang saya kasihi, apakah Anda sudah mulai mengajar anak-anak Anda tentang undangan ini? Bawa anak terima Yesus. Amen. Nyatakan kepada mereka bahwa Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau bukan karena Yesus kita tidak kembali ke sana. Usahakan supaya Injil diberitakan pada waktu mereka masih kecil. Amen. Ada anak-anak di sini ya, saya lihat anak-anak sudah terima Yesus. Ya. Usahakan supaya jelaskan itu kepada mereka dengan cara yang paling simple. Usahakan jelaskan kepada mereka dengan cara yang paling mudah, bukan dengan teologi yang tinggi. Usahakan mereka mengerti kasih Allah itu. Amen. Dengan cara yang paling mudah. Sebab itulah firman Tuhan, dia jelas, walaupun simple, tapi jelas. Anak-anak pun mengerti. Amen. Jangan terlalu complicated dengan anak. Mari kita bawa anak-anak kita supaya satu hari nanti mereka akan meningkat. Susah mereka mau dengar lagi. Mereka tidak akan dengar kita. Mulai dari mereka kecil, mari ajak mereka. Amen. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita respon terhadap undangan yang sudah kita dengar tadi. Ada 3 hal. Yang pertama, kita punya jaminan tentang undangan. Semua kita diundang untuk terima Yesus. Sebab Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Yang kedua, kelayakan undangan itu. Apa kelayakan undangan? Kamu dilayakan bukan karena kebaikan kamu. Bukan karena wah kamu seorang pastor, kamu seorang pemimpin, kamu seorang kenamaan, kamu dilayakan. Tidak. Satu dosa dapat mencemarkan semua adonan. Kamu dilayakan oleh karena kasih Yesus kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita menyahut undangan ini? Saya ajak kita untuk terus setia. Terus hidup di dalam kekudusan. Dia yang menguduskan kita. Dan juga hidup di dalam menjadi jemaat yang matang. Amen. Bukan hanya menunggu, bukan hanya terus tunggu dipanggil, tetapi marilah kita matang di dalam sikap kita. Terus berkomsel, terus dalam persekutuan. Itu yang kita mau supaya setiap kita dapat menangkapnya. Kita merenungkan tentang undangan ini. Oh my love, you have been faithful. Oh my love, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. With all my life. All my life you have been faithful. With all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful.
sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. For my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu dia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mungkin ada di antara kita hari ini yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan keraskan hatimu, baik yang ada di onsite, online. Dia membuka peluang untuk kita supaya kita hidup di dalam Dia. Mungkin ada di antara kita hari ini yang punya masalah keluarga, masalah anak-anak. Ada anak-anak yang sukar untuk diajar. Caranya adalah sebagai orang tua, kitalah yang lebih dahulu datang kepada Dia. Sebab itulah kita mendorong semua kita untuk ikut komsel. Siapa tahu di dalam komsel doa Anda dijawab pada waktu Anda berdoa bersama dengan kelompok Anda. Tuhan menjawab doa Anda. Tuhan memberitahukan Anda apa yang perlu dilakukan. Ada banyak cara yang Tuhan berikan kepada Anda. Saya mau sama-sama kita berdoa pada hari ini. Tuhan, saya minta maaf, ampuni dosa dan pelanggaran, kejahilan kami sebagai orang percaya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menyatakan tentang undangan ini kepada kami, tapi kami kadang-kala tidak membalas undangan ini. Apakah undangan ini dari sudut keselamatan yang kami terima, atau undangan untuk bersekutu dengan Engkau? Ampuni kami, mungkin kami terlalu sibuk dengan kerja kami, bisnis kami, sampai kami melupakan Engkau. Kami melupakan persekutuan di dalam gereja. Ampuni kami Bapa. Kami minta Tuhan bekerja dalam hati kami, bahkan generasi selepas kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapa, pulang kami dari tempat ini juga Tuhan. Saya berdoa buat yang belum berkomsel, berilah dirimu supaya ikut komsel, bersekutu di dalam komsel. Saya percaya banyak hal yang Anda rasakan, mujizat terjadi bila ada perkumpulan yang terus berdoa untuk Anda. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amen. Amin.